Ya, assalamualaikum bro, hatur selamanya. Selamat siang, pagi, sore, makan sanggup padang. Kembali lagi bersama saya di channel Sebelum Tidur, yang dimana saya akan merangkum sebuah film series episode 2 yang berjudul Fallout. Bagi teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, lebih baik menontonnya terlebih dahulu. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen, karena kontribusi kalian saya akan sangat berterima kasih. Di episode 2 kali ini akan lebih seru karena banyak hal-hal yang tak terduga. Oke, tanpa banyak bacot lagi, pasang telinga baik-baik dan ya, this is Fallout. Pada episode 2 kali ini diawali dengan seorang profesor yang merupakan target dari Maximus yang berada di sebuah laboratorium. Entah apa yang dilakukan oleh profesor tersebut, ia terlihat melakukan beberapa percobaan pada anak-anak anjing, kemudian melatih anjing-anjing gede. Begitu banyaknya anjing yang dilatih, ada Ilham, Rizky, Ica, dan juga Budi. Terlihat mereka sangat disiplin dan nurut pada profesor itu. Lalu kemudian profesor yang sedang menggendong si Budi berjalan ke sebuah ruangan dan menyuruh Budi berlari sembari memperhatikan benda seperti chip di sebuah botol kecil yang menyala tinut-tinut layaknya Ultraman. Setelah minum tuak, sang profesor memasukkan chip tersebut ke sebuah alat yang kemudian alat tersebut dicolok lehernya dan lalu tiba-tiba rekan profesor masuk dan mencoba menyerang si profesor, yang kemudian diserang balik oleh si anjing yang membuat ia mati. Pertarungan pun dimenangkan oleh si anjing. Profesor yang panik mencoba melarikan diri, akan tetapi perbuatannya yang sudah diketahui itu membuat ia harus pontang-panting karena diserang oleh sebuah deredet. Hasil ia pun berhasil melarikan diri. Kemudian scene pun berpindah kepada si Lucy, di mana ia terlihat terheran-heran dengan keadaan di luar. Masih dengan tekad jihad yang kuat, Lucy yang terus berjalan untuk mencari ayahnya dan bermalam di suatu tempat sambil menyalakan api unggun. Ketika Lucy akan tertidur, tiba-tiba ia mendengar suara gemuruh seekor anjing. Ia pun terbangun dengan kagetnya. Ia melihat seorang yang ternyata itu adalah si profesor. Sang profesor pun tidak begitu kaget dengan masih adanya manusia yang selamat dari ledakan nuklir 200 tahun yang lalu. Kemudian Lucy pun menjelaskan bahwasannya ia sedang mencari ayahnya dan bertanya apakah si profesor pernah melihatnya. Profesor pun menjawab dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sebaiknya kamu pulang karena keadaan di luar sangatlah berbahaya. Dan jika kamu bersikeras, maka kamu harus bisa beradaptasi. Begitulah ucap si profesor dan menyarankan jangan menyalakan api unggun di malam hari, karena di dunia yang sekarang ini tidak ada aturan, yang kemudian meninggalkan si Lucy. Scene pun berpindah kepada Maximus yang sedang menjalani misi. Maximus yang gabut mencoba mengajak ngobrol seorang perwira dan kemudian malah dilempar oleh pelindung titit dari jubah besi si perwira itu. Dengan muka sebal, Maximus yang tak terima menyerang titit atau guru atau si Jody si perwira tersebut, yang kemudian membuat perwira itu marah dan meminta untuk turun dari helikopter. Padahal destinasi atau lokasi misinya masih belum sampai. Helikopter pun menurunkan mereka berdua dan kemudian mereka pun mulai berjalan. Scene pun berganti kepada si profesor yang sedang beristirahat untuk makan siang.
Lalu tiba-tiba si anjing membawa sepotong lengan yang masih segar dan membuat Profesor ternganga layaknya Udin Nanga terkaget-kaget akan hal itu. Kembali beralih ke Maximus yang terus berjalan, namun ketika ia sampai di sebuah goa, Maximus menemukan jubah dokter dan kalung anjing yang kemudian melaporkannya kepada si perwira. Mencurigai si profesor berada di dalam gua, Maximus pun diperintah untuk mengecek ke dalam gua. Maximus yang menolak karena ia tidak menggunakan pakaian pelindung, terpaksa harus mengecek itu sendirian. Namun ketika dicek oleh Maximus, di sana ia tidak menemukan apa-apa terkecuali hanya melihat logo MU, Barca, City, Arsenal, yang kemudian ketika berbalik dan akan melakukannya, tiba-tiba ada seekor beruang gede di belakang si perwira itu. Perwira yang kaget sambil mengucapkan astagfirullahaladzim mencoba menahan serangan si beruang dan terjadilah duel hebat antara beruang dan juga perwira. Why are you running? Duel hebat yang berlangsung itu pun membuat perwira tersempong-sempong sambil berteriak, "Bang, udah bang." Yang kemudian dibantu oleh si Maximus dengan menembak kepala si beruang. Bukannya mengucapkan terima kasih, si perwira malah terus mengeluarkan kata-kata mutiara anjing yang kemudian menyalahkan si Maximus karena ia telat untuk menolongnya. Maximus yang kesal akan hal itu membiarkan dan tak mau menolong si perwira sehingga membuat perwira itu mati. Sungguh mulia apa yang dilakukan Maximus. Scene pun kembali kepada si Lucy yang terus berjalan. Dan kini ia menjumpai pria dengan hanya mengenakan cangcut. Lucy menyapa sembari menodongkan pistol. Sapar macam apa ini? Lucy pun menghampirinya untuk menanyakan apakah pria itu pernah melihat ayahnya, yang kemudian dia jawab tidak dan meminta air kepada si Lucy. Sungguh amat baiknya hati Lucy, ia pun memberi si pria cangcut itu air dengan syarat hanya seteguk saja. Tanpa berbasa-basi, pria tersebut malah menghabiskan extra jus dan meminta agar Lucy tinggal bersamanya. Lucy yang harus mencari ayahnya pun menolak dan pergi karena ia sudah punya iman serta tekad yang kuat. Lucy pun berjalan ke kota yang menurut si pria mungkin ayahnya berada di sana. Kembali ke Maximus yang kini ia bisa merasakan bagaimana rasanya mengenakan jubah besi itu. Dengan full senyum, Maximus bergoyang dan mencoba hal-hal super yang bisa dilakukan oleh jubah itu. Kembali lagi ke si Lucy, kini ia sudah memasuki kota dan mencoba menyapa beberapa orang di kota tersebut. Kota yang terlihat tidak seperti kota membuatnya terheran-heran dan mencoba memasuki sebuah toko kecil. Karena di toko itu menjual barang-barang yang berada di vault seperti jam tangan gede. Lucy pun memasukinya dan bertanya-tanya kepada si pemilik toko dari mana ia mendapatkan barang vault tersebut. Lucy yang berasumsi kalau si nenek tersebut bersekongkol dengan penjahat. Ketika ditanya tentang Malfelder, si nenek pun malah menyuruhnya untuk pergi sembari mengancungkan jari tengah. Fuck you. For your information, Malfelder itu merupakan nama wanita yang menculik ayahnya Lucy. Lanjut, Lucy yang bersedih karena tak mendapat jawaban apa-apa, tiba-tiba bertemu kembali dengan si profesor. Profesor pun kembali menyuruhnya untuk pulang, tapi sekali lagi Lucy yang sudah memiliki iman serta tekad yang kuat tak menghiraukan perkataan profesor. Keluarlah si nenek dan menyuruh masuk si profesor sembari kembali menyuruh Lucy untuk pergi.
Lalu tiba-tiba, ya itu adalah si The Ghoul dengan menyebut sebuah nama, Wilczek. Entah apa yang terjadi, semua orang di kota itu pun menjauh seolah-olah takut dengan si The Ghoul tersebut. Mereka pun berbincang dan The Ghoul berkata bahwa si profesor bukanlah orang sembarang orang. The Ghoul yang meminta profesor itu diberikan kepadanya ditolak mentah-mentah oleh si nenek. Dan alhasil rencana pun berubah. Tiba-tiba, dar, tembakan pun dilesatkan pada si profesor yang membuat kaki dari si profesor menjadi buntung dan berteriak. Si nenek pun berteriak bahwa ia akan memberi 1000 cap yang merupakan mata uang di sana kepada siapa saja yang berhasil membunuh si The Ghoul. Merasa dirinya sudah dikepung, The Ghoul hanya tersenyum santai dan dar. Pelor bukan sembarang pelor, karena sekali tembak benar-benar akan langsung mengantarkan nyawa ke sisi Tuhan tanpa aba-aba malaikat. The Ghoul pun terkena tembak beberapa kali, tapi dengan santainya ia menerima tembakan tersebut dan duduk di samping korban yang ia tembak sembari menawarkan sebuah ceri. Di sisi lain, Lucia memanfaatkan situasi dengan mencari tahu informasi tentang keberadaan Malfelder. Kembali ke si The Ghoul, ia terus-terusan menembaki para musuhnya dan juga menembak kaki si nenek dan berteriak, "Yeray!" Segera mereka berdua, yaitu si profesor dan juga si nenek, yang kemudian anjing dari profesor tiba-tiba menyerang si The Ghoul. Dan ya, si anjing pun ditikam. Merasa ini semua tidak adil, Lucy pun keluar dan mencoba bernegosiasi dengan si The Ghoul sembari menodongkan pistol. The Ghoul yang tak menghiraukan mencoba mendekati si Lucy dan hanya pistol bius biasa yang tak berefek apa-apa padanya. Ketika The Ghoul akan menembaknya kembali, tiba-tiba, ya itu dia si Hidden yang sudah mengenakan jubah besi pun datang. Dan ketika The Ghoul akan menembak si Lucy, si Maximus pun melindunginya yang membuat mereka berdua tersungkur. Maximus pun berkata kepada si Lucy bahwa ia akan melawan The Ghoul dan Lucy harus membawa si profesor dan si nenek ke tempat yang aman. Di sini kembali terjadi duel hebat di mana pertarungan antara Maximus dan juga The Ghoul. Maximus yang masih meraba tentang cara menggunakan jubah besi agak kesulitan melawan The Ghoul. Di sisi lain, di mana kaki profesor yang sudah buntung itu dicoba untuk disambung dengan kaki besi oleh si nenek. Si kakek yang merupakan suami si nenek sangat lama mengambil kaki besi itu sehingga si nenek pun berteriak dan memanggilnya Asep. Asep atau suami si nenek pun datang dan membawa kaki besi itu, dan dengan kejam cara menyambungkan kaki itu adalah dengan meratakan kaki dengan alat penggiling yang berada di dalam kaki pengganti itu. Dan ya, dimasukkannya kaki palsu tersebut yang membuat si profesor berteriak dan kaki itu pun tersambung. Si nenek pun membagi Lucy dan meminta ia mengantarkan profesor ke suatu tempat di mana Malfelder itu berada. Lucy pun menerima tawaran tersebut dan siap mengantarkan si profesor, dan Lucy pun berangkat. Kembali ke pertarungan si Maximus, di mana ia kali ini kakinya nyelap di antara kayu yang membuatnya sulit untuk bergerak. The Ghoul yang sepertinya sudah banyak tahu di mana saja kelemahan dari jubah besi itu pun memotong bagian penting di jubah itu sehingga membuat Maximus kehilangan keseimbangan.
Dengan keadaan yang berbalik, ini pun Maximus mencoba untuk melarikan diri, tetapi De Gaulle yang sudah berpengalaman menjadi matador handal mengambil sebuah kail yang dimana ketika Maximus akan kabur, kail pun dilempar dan kelas sekali keahlian yang luar biasa, kail pun mengenai si Maximus. Namun Dewi Keberuntungan kembali memihak kepada Maximus karena tenaga jubah yang sangat luar biasa itu. Kail pun terlepas dan Maximus pun bisa melarikan diri walau terpental jatuh terperosok di belakang orang yang sedang papang. Dengan cerdik, De Gaulle yang merasa sudah kehilangan targetnya mencoba untuk menyembuhkan kembali si anjing profesor yang sudah ia tikam. Hanya dengan sekali suntik, anjing pun cenghar atau bangun kembali, sungguh di luar dan nurul. Kemudian ia pun berjalan dengan mencari si profesor dengan memanfaatkan anjing itu. Di sisi lain, Lucy dan profesor yang sedang berjalan meminta istirahat karena profesor merasa sudah tidak kuat dan berkata bahwa dirinya sudah tidak akan bertahan. Lucy yang mendengar itu pun berusaha menyemangati si profesor bahwasanya profesor bisa melewati ini semua. Tapi plot twistnya adalah ternyata profesor sudah minum cyanida untuk menahan rasa sakit yang ia derita, dan dengan ide gila profesor menyuruh Lucy untuk membawanya, tapi tidak seluruh anggota tubuhnya, akan tetapi hanya kepalanya saja. Profesor pun mengeluarkan sebuah alat pemotong yang dimana ketika ia sudah mati, Lucy harus membawa kepalanya, dan ini adalah cara satu-satunya untuk mendapatkan ayahnya kembali. Profesor pun wassalam. Lucy yang dengan kebingungan tak tahu harus bagaimana dan terpaksa harus melakukannya. Alat pun dinyalakan dan dengan berkata okidoki, ia pun melakukannya. Selesai. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton series episode 2 kali ini. Dengan kejujuran hati saya mengatakan tolong bantu kami dengan cara like, subscribe, dan juga komen di channel Sebelum Tidur ini. Karena kontribusi kalian saya akan sangat berterima kasih. Semoga kalian diberikan kesehatan, rezeki, dan serta kelancaran urusan, tetapi juga jangan lupa beribadah. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.